Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmah Yulianti, peserta Latsar CPNS golongan 2 angkatan 10 tahun anggaran 2021. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Ada beberapa poin-poin penting yang akan saya sampaikan di sini yang berisi tentang yang pertama, definisi tentang wawasan kebangsaan. Yang kedua, sejarah wawasan kebangsaan. Yang ketiga, konsensus dasar Republik Indonesia. Yang keempat, identitas negara kita. Di sini ada definisi bela negara, implementasi bela negara bagi ASN. Yang terakhir, nilai dasar bela negara. Di sini yang pertama ada definisi wawasan kebangsaan, yaitu cara pandang warga atau masyarakat sebagai bangsa Indonesia untuk berbangsa dan bernegara. Itu bisa dibilang istilah wawasan kebangsaan terdiri dari dua suku kata, yaitu wawasan dan kebangsaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dinyatakan bahwa secara etimologis istilah wawasan berarti hasil mewawas, tujuan, pandangan, dan dapat juga berarti konsepsi cara pandang. Selanjutnya, yang kedua ada sejarah wawasan kebangsaan yang terdiri dari 5 poin. Yang pertama, Organisasi Budi Utomo. Yang kedua, Perhimpunan Indonesia atau PI. Yang ketiga, Kerapatan Besar. Yang keempat, Kongres Pemuda Kedua. Dan yang terakhir, PPKI. Sejarah wawasan kebangsaan itu lahir ketika bangsa Indonesia berjuang membebaskan diri dari segala bentuk penjajahan, seperti penjajahan oleh Portugis, Belanda, Inggris, dan Jepang. Perjuangan bangsa Indonesia yang waktu itu masih bersifat lokal ternyata tidak membawa hasil karena belum adanya persatuan dan kesatuan. Sedangkan dari sisi lain, kaum kolonial terus menggunakan politik adu domba atau divide et impera. Selanjutnya dari wawasan kebangsaan ada konsensus dasar Republik Indonesia yang terdiri dari 4 poin. Yang pertama ada Pancasila. Sebelum lahirnya Indonesia, masyarakat yang menempati kepulauan yang sekarang menjadi wilayah geografis Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI dikenal sebagai masyarakat religius dengan pengertian mereka adalah masyarakat yang percaya kepada Tuhan, sesuatu yang memiliki kekuatan luar biasa mengatasi kekuatan alam dan manusia. Yang kedua ada Bhinneka Tunggal Ika, yaitu dilontarkan secara lebih nyata. Masa Majapahit sebenarnya telah dimulai sejak masa Wisnu-Dharana ketika aliran Tantrayana mencapai puncak tertinggi perkembangannya. Karena Naraya Wisnu-Dharana didharmakan pada dua lokal, di Waleri bersifat Siwa dan di Jaghu atau Candi Jago bersifat Buddha. Yang ketiga ada Undang-Undang 1945, yaitu naskah Undang-Undang Dasar 1945 dirancang sejak 29 Mei sampai 16 Juli 1945 oleh Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Dan yang terakhir Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI tidak dapat dipisahkan dari peristiwa Proklamasi Kemerdekaan 1945. Karena melalui peristiwa proklamasi tersebut, bangsa Indonesia berhasil mendirikan negara sekaligus menyatakan kepada dunia luar atau bangsa lain bahwa sejak itu telah ada negara baru, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya identitas negara kita. Yang pertama, kita memiliki bendera yang diberi nama Sang Merah Putih. Kemudian kita juga memiliki lambang negara, yaitu Garuda Pancasila. Yang ketiga, kita memiliki bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia.
Dan yang terakhir, kita juga memiliki lagu Indonesia Raya sebagai lagu nasional kita. Wawasan kebangsaan dapat kita simpulkan yaitu dapat dimulai dari diri kita sendiri, kemudian keluarga, komunitas, desa, hingga skala yang lebih besar seperti negara. 4 konsensus dasar merupakan aspek penting yang harus ditanamkan mulai dari diri sendiri. Nilai-nilai dalam 4 konsensus dasar mencakup Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Untuk selanjutnya, pada nilai-nilai bela negara, yang pertama ada definisi bela negara, yaitu tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Selanjutnya ada implementasi bela negara bagi ASN. Yang pertama, melakukan tugas secara profesional. Yang kedua, memiliki komitmen dan pengabdian yang tulus untuk negara. Yang ketiga, melakukan pelayanan publik dengan baik. Selanjutnya ada nilai dasar bela negara. Yang pertama, cinta tanah air. Yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Yang terakhir, kemampuan awal bela negara. Itulah poin nilai-nilai bela negara yang dapat kita simpulkan. Semoga bermanfaat. Cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.